Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Evaila. Kali ini kita akan membahas tentang konsep mol pada materi kimia SMK. Dalam sehari-hari, kita mengenal satuan untuk menyebutkan bilangan ya. Contohnya, 1 lusin itu untuk menunjukkan banyaknya 12 buah. 1 kodi untuk 12 buah ya. 1 rim itu sama dengan 500 buah. 1 gross itu sama dengan 144 buah. 1 pasang berarti itu adalah untuk menunjukkan 2 buah. Tapi dalam kimia itu kita mengenal yang namanya mol. Mol ini menunjukkan jumlah partikel. Jumlah partikel dalam apa? Jumlah partikel atom atau molekul suatu unsur yang setara dengan 12 gram isotop karbon 12 atau C12. Nah, jumlah partikel ini setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Angka ini disebut dengan bilangan Avogadro atau disingkat dengan L. Ya. Kita langsung ke diagram untuk konsep mol ya. Untuk memudahkan kita untuk mengerjakan soal dalam konsep mol, kita akan pakai diagram. Bagian 1 itu adalah hubungan mol dengan jumlah partikel. Sekarang kita bisa lihat diagramnya. Ini hubungannya antara mol jumlah partikel dan massa volume. Jumlah mol itu dilambangkan dengan N, sedangkan jumlah partikel dilambangkan dengan X. Jika yang pernyataannya adalah jumlah mol suatu zat, atom, atau partikel itu setara dengan L atau bilangan Avogadro yang nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi kalau mol ke jumlah partikel itu setara dengan L, kalau dari mol ke jumlah partikel itu akan dikali dengan L, sedangkan kalau jumlah partikel ke mol itu akan dibagi dengan L. Berapa L-nya tadi? Adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Sekarang kita bahas ke hubungan antara jumlah mol atau N dengan massa atau satuannya adalah gram. Ya. Massa molar di sini atau disingkat dengan mm menyatakan massa yang dimiliki 1 mol zat ya. Jadi 1 mol zat itu massanya berapa? Nah, ini setara dengan AR, massa atom relatif jika dia itu atom, dan kalau dia itu berbentuk molekul maka dia setara dengan mR-nya atau massa molekul relatifnya. Ya. Jika dari mol ke massa itu harus dikali dengan apa? Dengan AR atau mR-nya. Kalau kebalikannya, dari massa ke mol itu berarti akan dibagi dengan AR atau mR dari atom atau senyawa tersebut. Sekarang kita hubungan mol dengan volume gas atau Vm. Di sini volume gasnya itu harus dalam keadaan STP ya. Volume molar gas bergantung pada suhu dan tekanan. Suhu dan tekanannya itu berapa? Suhunya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm. Itu disebut dengan standar STP, standar temperatur and pressure. Di mana volumenya itu dikali dengan 22,4 liter. Jadi, kalau misalnya mol ke volume itu dikali dengan 22,4 liter, kalau dari volume ke mol itu dibagi dengan 22,4. Kita langsung ke contoh soal. Sekarang contoh soal yang berhubungan dengan mol dengan jumlah partikel. Hitunglah jumlah atom dalam 5 mol besi. Sekarang kita lihat. Ini yang ditanya adalah jumlah atom, ya. Yang ditanya adalah jumlah atom. Yang diketahui adalah mol besi. Berarti dari mol
ke jumlah atom ke sini itu harus dikali. Dikali dengan berapa? Dikali dengan L. L-nya berapa? L-nya adalah ini. Maka jumlah atom Fe sama dengan mol dikali dengan L. Mol dikali dengan L. Berapa molnya? Molnya adalah 5. L-nya berapa? 6 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 23 atom. Ya. 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 23. Sekarang jika soalnya adalah hitunglah jumlah mol dari 4,4 kali 10 pangkat 23 molekul gula. Gula itu rumusnya adalah C6H12O6 ya. Hitunglah jumlah mol. Berarti kebalikannya. Yang diketahui adalah jumlah partikelnya. Yang ditanya adalah mol. Diapain? Dari sini ke sini itu tanda panahnya adalah dibagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan ini. Tetapan Avogadro atau L. Maka jumlah mol gula sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L sama dengan 4,4 kali 10 pangkat 23 dibagi 6. Kita bisa sederhanakan jadi bukan 6,02 tapi 6 kali 10 pangkat 23 ya. Kita bisa pakai angka ini. Kita pakai angka ini. 6 kali 10 pangkat 23 sama dengan, ini kita hilangkan ya, sama-sama pangkat 23. Tinggal 4,4 dibagi 6, yaitu sama dengan 0,73 gram. Ya, seperti itu. Nah, contoh soal kedua, jika hubungan mol dengan massa. Hitunglah mol dari belerang, yaitu di mana AR dari belerang itu adalah 32. Yang ditanya adalah mol. Mol yang diketahui AR-nya adalah 32. Berarti mol S sama dengan, kita anggap masanya 1 ya. Berarti 1 dari alurnya berarti dari masanya ke sini. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan AR atau MR-nya. AR atau MR-nya ini. Masanya kita anggap 1. Berarti mol S sama dengan massa S dibagi dengan AR-nya. Sama dengan molnya 1, S-nya adalah 32. Berarti sama dengan berapa? 0,03 mol. Atau 0,03 N kecil ya. Sekarang jika pertanyaan adalah berapa gram massa dari 5 mol H2O, yang diketahui adalah 5 mol, yang ditanya adalah massa. Maka dari mol ke massa itu adalah dikali berapa? Dikali AR atau MR-nya. Sekarang kita berarti massa H2O sama dengan mol dikali MR. Molnya adalah 5, MR H2O itu sama dengan H itu 1 dikali 2, berarti 2 ditambah 16 sama dengan 18. Maka dikali 18 sama dengan 90
gram. Sekian. Terima kasih. Bertemu lagi di konsep mol part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.